Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anissa Permatahati dengan NPM C0C0230009. Di sini saya akan membuat tugas video rangkuman materi dari bab 1 sampai 7 untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Materi yang pertama adalah hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kemudian, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi A. Lambang kebanggaan kebangsaan, B. Lambang identitas nasional, C. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, D. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya A. Bahasa resmi kenegaraan, B. Bahasa pengantar dalam pendidikan, C. Alat penghubung pada tingkat nasional, dan D. Alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Materi yang kedua adalah sikap berbahasa. Sikap bahasa menurut Krida Laksana, Fisman, dan Rusyana yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Kemudian, ciri sikap bahasa menurut Garvin dan Mathiot 1968. Yang pertama adalah kesetiaan bahasa atau language loyalty, yaitu yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa atau language pride, yaitu yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm, yaitu yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa atau language use. Selanjutnya adalah jenis sikap bahasa menurut Anderson dalam CHAIR 2010. Yang pertama adalah sikap kebahasaan, seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua, sikap non-kebahasaan, seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Selanjutnya adalah sikap terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama ada sikap positif, seperti kita selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan, memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata
membuat kekeliruan perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskannya tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut, dan bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa, menurut Pateda tahun 1987. Kemudian yang kedua adalah sikap negatif. Contohnya yaitu bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. Yang kedua, merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Yang ketiga, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Yang keempat, menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia. Materi yang ketiga adalah teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum menurut Sayuti 2018, Nurdiantoro 2009, prosa itu yang pertama ada prosa fiksi. Contohnya ada novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Yang kedua, prosa non-fiksi atau tulisan akademik atau karya tulis ilmiah. Contohnya yang pertama hasil kajian pustaka makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Kemudian hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian biasanya D1 sampai dengan D3, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. Kemudian ada puisi. Puisi yang pertama ada puisi lama, contohnya mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Kemudian yang kedua ada puisi baru, contohnya adalah balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satir. Kemudian drama. Contoh dari drama ini adalah tragedi, komedi, opera, melodrama, verse, dan tableau. Tadi sudah dijelaskan bentuk-bentuknya. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian tulisan akademik. Jadi tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Menurut Dalman 2018, Kusmana dan kawan-kawan 2019, dan Jauhari 2008. Kemudian bagaimana sih sistematika tulisan ilmiah? Itu yang pertama hasil kajian pustaka terdiri dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, saran, dan daftar pustaka. Kemudian yang kedua hasil dari proses penelitian, terdiri dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, simpulan, saran, dan daftar pustaka. Materi yang keempat adalah menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital Mendeley, yaitu aplikasi yang membantu dalam membuat citasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Nah, jenis-jenis Mendeley yang pertama adalah Mendeley Desktop. Nah, Mendeley Desktop ini diinstal pada desktop seperti Windows atau Mac OS. Kemudian file PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi hard disk masing-masing pengguna sehingga bekerja secara offline. Kemudian, membuat citasi dan daftar pustaka atau bibliografi. Yang kedua ada Mendeley Web. Mendeley Web ini adalah platform Mendeley berbasis web server.
Kemudian Mendeley Web ini bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi, dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Kemudian yang ketiga, mengetahui informasi statistik, misalnya popularitas suatu referensi. Kemudian mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada Mendeley Reference Manager. Nah, Mendeley Reference Manager ini telah dirilis sejak 2019. Kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitas mirip dengan itu. Materi yang kelima adalah teori presentasi ilmiah. Jadi hakikat presentasi ilmiah itu merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Menurut Sadono 2012, Hofland dan Janis, dan Kelly 1995. Kemudian, berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni yang pertama adalah pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Kemudian, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan dan memilih langkah terbaik. Komponen presentasi ilmiah menurut Kagon dan kawan-kawan 2005 itu yang pertama adalah media. Media adalah slide bahan tayang seperti PPT atau poster. Kemudian komunikator, orang yang memberi pesan. Lalu ada audiens, orang yang menerima pesan. Kemudian alur presentasi, itu yang pertama adalah pembuka. Pembuka haruslah yang menarik. Ini menjadi kesan pertama bagi audiens. Kemudian jelaskan dengan baik gambaran topik dan tujuan presentasi. Kemudian yang kedua adalah isi. Bagian isi presentasi yang paling signifikan yang disampaikan yaitu ide hebat dari penelitian, mulai dari pendahuluan, latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, dan analisis penyelesaian komponen presentasi ilmiah, presentasi kinesik atau gerak, performance, bahasa santun, saspras yang representatif, bahan makalah, suara, jawaban logis, kebutuhan audiens, dan manajemen waktu. Materi yang keenam dan yang ketujuh adalah mendesain proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Menurut Tanjung dan Ardial 2021, Annual 2018, dan Kemdikbud 2023. Lalu, bagaimana sih sistematika proposal kegiatan? Itu yang pertama ada judul, kemudian daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, kemudian ada daftar pustaka. Kemudian bagaimana sih cara menyusun rencana penyusunan proposal kegiatan ini? Yang pertama adalah melakukan observasi lapangan. Yang kedua, penyamaan persepsi. Yang ketiga, menyusun proposal kegiatan.
Nah, itulah tadi video rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.